kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PSAB atau J Resources Asia Pasifik. Kalau kita lihat nih, laporan keuangan yang kuartal kedua sudah keluar dan ini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Edi Permadi, kemudian ada untuk yang direkturnya yaitu Sanjaya J. Sama kantor mereka di Jakarta juga. Ini untuk laporan keuangan kali ini, kalau kita lihat ini dia nilainya satuan penuh. Dia satuan penuh tapi bentuknya itu US dollar, J nanti dikali 15.000 hingga 16.000 gitu saja ya. Untuk kasnya kalau kita lihat dari 7 jutaan dolar sekarang menjadi 14 jutaan dolar. Jadi ini meningkat cukup pesat. Kemudian kita lihat ini ada investasi berkurang sedikit. Kalau persediaan dia berkurang paling 5 jutaan dolar saja. Jadi gak gitu banyak ya. Total asetnya berkurang nih dari 858 jutaan dolar sekarang menjadi 853 jutaan dolar, berarti hampir sama dan persediaan berkurang lebih 5 jutaan dolar saja. Dan nanti kita lihat pendapatan itu gimana. Utang usaha berkurang cukup bagus. Pinjaman jangka pendek berkurang juga cukup bagus. Total hutang jangka pendek dari 211 juta dolar sekarang menjadi 219 jutaan dolar. Ini berarti dia ada peningkatan kurang lebih 8 jutaan dolar. Ini sebenarnya hutang jangka pendek kita belum bisa pastikan ya, karena antara dari hutang jangka panjang atau gimana. Kita lihat saja langsung total hutangnya dari 475 jutaan dolar sekarang menjadi 452 jutaan dolar. Berarti kan dia berkurang kurang lebih 23 miliaran. Maksudnya 23 jutaan dolar ya. 23 jutaan dolar dia bukan itu, berarti sangat-sangat bagus menurut kami. Ini total ekuitasnya pun meningkat. Nah, ini berarti ekuitas meningkat sedangkan liabilitasnya menurun. Ini cukup bagus ya menurut kami sejauh ini. Penjualannya meningkat cukup besar, bahkan lebih dari dua kali lipat, dari 57 jutaan dolar menjadi 130 jutaan dolar. Kemudian kita lihat di sini ada lain-lain. Beban umum meningkat sedikit, gak gitu berpengaruh. Beban bunga menurun. Ini kayak sampai perusahaannya semakin bagus ya. Mengapa? Karena kita bisa lihat dari kasnya saja sudah kasnya saja sudah meningkat. Kemudian hutang menurun, ekuitas meningkat, bahkan penjualan meningkat cukup besar. Laba rugi kemarin rugi 14 miliaran, sekarang menjadi untung 16 jutaan dolar. Kemarin rugi 14 jutaan dolar, sekarang menjadi untung 16 jutaan dolar. Ini kan berarti mereka berhasil membalikkan keadaannya. Mereka berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi untung. Tapi menurut kami ini mungkin dikarenakan pembelian besar-besarannya oleh emas, karena setahu kita memang harga emas akhir-akhir ini terus mengalami kenaikan ya. Terus mengalami kenaikan. Di sini ada pembayaran kas kepada konsultan, karyawan dan lain-lain dia meningkat sih. Dan dia gak bisa aja, kita gak tahu ya. Nah, ini kepemilikannya. Kalau di sini dia gak ada disebutkan maksudnya 2023 berapa, 2024 berapa, dia gabung langsung. Biasa kalau gabung langsung berarti dia gak ada mengalami perubahan. Nah, itu agak lebih gampang. Kalau misalnya dia pisah berarti dia memang ada yang dia jual ataupun dia beli ataupun dia buka. Nah, biasa ada perubahan tuh. Ini komisaris utama ada Jimmy Budiarto, direktur utama ada Edi Permadi dan lain-lain. Ini bisa dari sini ya. Tapi menurut kami ini tambang emas kayak setahu kami ya, dulu PSAB ini kayak agak mencatatkan kerugian ya. Kayak agak rugi tapi sekarang bisa memberikan keuntungan. Ini merupakan sesuatu yang bagus. Nanti kita lihat alasannya itu apa. Soalnya ada alasan dibalik sesuatu yang terjadi ya. Ketika perusahaan mampu membalikkan keadaan ini berarti ada hal yang mereka lakukan ataupun ada sesuatu yang terjadi. Di sini kasnya kita lihat. Kasnya dia itu meningkat sedikit untuk yang cash on hand ya, kita bilang 16,2 ribu dolar meningkat menjadi 18 ribuan dolar. Kemudian kas yang di bank, wah ini dolar Amerika Serikat nih,
Dalam Amerika Serikat yang Bank DBS ini meningkat, ini cukup banyak, pokoknya dari 5 jutaan dolar menjadi 10 jutaan dolar. Nah, kalau kami lihat ini ya, ini mungkin ada disebabkan juga karena kenaikan kurs mata uang dolar. Karena mereka pegang dolar ini cukup banyak loh. Dari 5 jutaan dolar menjadi 10 jutaan dolar, ini berarti perusahaannya ini mereka agak pintar, atau penjualan mereka, ekspor impor mereka menggunakan dolar dan lain-lain gitu ya. Atau kebanyakan mereka pakai ekspor. Nah, ini yang perlu kita lihat. Di sini persediaan barang jadi bukan sedikit. Nah, ini ada barang proses PGD stockpile. Seharusnya mereka ada mendapatkan keuntungan juga dari kenaikan mata uang dolar. Kalau menurut kami ya, karena ini dari 5 jutaan dolar menjadi 10 jutaan dolar dan lain-lain, itu cukup banyak sih menurut kami. Apalagi dolar terus meningkat ya. Nah, di sini ini ada aset tetapnya, bisa lihat di sini. Ini ada penjualan aset tetap. Nah, ada harga jual, ya tercatat kerugian penjualan. Berarti ini untungnya kemarin rugi 7,5 jutaan dolar. Nah, ini seharusnya ada berpengaruh juga terhadap kinerjanya ya. Karena kemarin ada rugi, sekarang enggak. Tapi menurut kami ya, sebuah perusahaan kalau dia terlalu bergantung dengan kenaikan harga jualnya ya, itu gak gitu bisa mengontrol keadaan sih. Memang untuk yang perusahaan seperti batu bara dan lain itu memang mereka lebih tergantung kepada harga pasar ya. Oleh karena itu ketika harga pasarnya turun drastis, mereka agak susah tuh. Tapi kalau harga harga pasarnya itu meningkat untuk yang produk mereka seperti barang tambang dan lain-lain, nah itu akan membuat mereka meraih banyak keuntungan. Dan menurut kami ini karena kenaikan harga emas ya, kenaikan US dollar, diikuti mereka punya banyak US dollar dan mereka kan pertambangan emas. Kalau kita lihat di sini, ini ada pinjaman bank jangka pendek, ada Bank Citra, Bank CDBC, Bank OCBC dan lain-lain. Dia menurun sedikit saja pinjamannya. Tapi kalau pinjaman menurun, oke, pendapatan meningkat, oke. Nah, ini ada utang usahanya, bisa kita lihat di sini. Ada PT Samudra Mulia Abadi dan lain-lain. Pokoknya dia menurun 21 jutaan dolar menjadi 19 jutaan dolar. Utang pajak kita skip. Ini pinjaman bank jangka panjang ya. Nah, ini nih kita lihat penjualannya. Oh, ternyata dia meningkat cukup drastis kepada Metalor Teknologi Singapura ya. Mereka dari 50 jutaan dolar sekarang menjadi 100-an jutaan dolar. Kemudian mereka ada yang baru, Transamin Far East Limited. Lalu PT Antam ini meningkat cukup pesat. Untuk yang Metal Teknologi Singapura, mereka meningkat 2 kali lipat, tapi jumlahnya itu besar. 50 jutaan dolar peningkatannya kurang lebih. Di sini ada PT Aneka Tambang, dia meningkat kurang lebih berapa kali lipat nih. Nah, ini mungkin mendekati 7 kali lipat atau 6 kali lipat, tapi dia jualnya gak gitu banyak ya. Nah, berarti ini peningkatannya karena yang penjual kepada yang Singapura itu. Tapi kita perlu tahu ya, sebenarnya itu Singapura itu pihak berelasi ataukah pihak apa ya? Pihak ketiga ya. Nah, ini ada biaya produksi, ini semua rata-rata naik. Bahkan untuk biaya safety-nya sendiri, biaya safety-nya ini meningkat ya.
Nah, kita lihat biaya safety ini mereka berarti kan perusahaannya ini memang menjaga keamanan. Menjaga keamanan dari apanya? Maksudnya kepada para pekerjanya ini sebenarnya cukup bagus sih menurut kami. Karena safety itu penting sih. Safety itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja kan biaya yang dikeluarkan itu perlu lebih banyak lagi. Jadi untuk meminimalisir itu peningkatan safety itu sangat cukup bagus, serta dilakukan dilakukan seminar dan lain-lain mengajari tentang bagaimana cara untuk menjaga keamanan juga ya. Ini penghasilan lain-lain, keuntungan, terrealisasi, pendapatan, beban lain-lain. Jadi ini semua rata-rata ya, kalau kita itu semua sektornya itu membantu semua. Baik dari sini, dari situ, dari yang pokoknya semua rata-rata ikut membantu dari awalnya rugi menjadi untung. Jadi ini itulah alasan mengapa labanya itu bisa melonjak cukup banyak ya. Jadi kita tetap perlu melihat jangka panjang, tarik hingga 5 tahun dan lain gitulah ya, baru bisa lihat. Maka itu saya tekankan, sekian, terima kasih, saya Frustasi.